Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik mengelola tim, rapat, dan juga diskusi. Baiklah, di sini kami bertiga, yang mana rekan saya bernama Yeni Gusniati, dan juga Fadli Fernandi Jafri. Untuk pembacaan slide pertama, akan saya bacakan sendiri. Pengertian tim. Menurut Burn Robbins 2007, istilah tim didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara interdependen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi. Tim adalah satu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Yang ketiga, atau yang terakhir, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Teknik mengelola tim. Yang pertama yaitu dream. Dream atau mimpi adalah sebuah target yang dikomunikasikan pada semua anggota tim dan dapat diterima untuk menjadi sasaran yang ingin dituju. 2 yaitu attitude. Pada proses kerjasama dalam tim work, jelas peranan attitude menjadi jauh lebih penting dan sangat dibutuhkan dalam menjamin keberhasilan bekerja sama. Yang ketiga, relationship. Saling memahami dan menutupi kelemahan individu sehingga tercipta tim yang solid yang diperlukan hubungan yang harmonis dan juga mantap. Terakhir yaitu excellent. Excellent berarti pekerjaan dan hasil yang sempurna dari teamwork. Pengertian rapat. Rapat adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan perusahaan. Dalam ini, membahas rapat formal yang melibatkan 4 orang atau lebih. Rapat organisasi dimaksudkan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, atau pemberian motivasi kepada armada penjualan. Agar berlangsung efektif, penyelenggaraan rapat perlu direncanakan. Dr. Peter Drucker, mentor tahun 2008, mengatakan, kita menyelenggarakan rapat karena orang-orang yang melaksanakan pekerjaan yang berbeda-beda harus bekerja sama untuk melaksanakan tugas khusus. Kita rapat karena pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan dalam satu situasi tertentu tidak terdapat di dalam pikiran satu orang, melainkan terbagi dalam pikiran beberapa orang. Kemudian, langkah-langkah rapat yang baik. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan dengan menentukan siapa saja yang akan diundang dalam kegiatan rapat. Yang kedua, menentukan tujuan dari diadakannya suatu rapat. Yang ketiga, susun daftar pembicaraan yang akan dilakukan. Yang keempat, langsung mulai rapat sesegera mungkin. Dan yang kelima, catat isi rapat dan juga buat rangkuman. Baiklah, sekian penyampaian materi diri saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Fadli. Kepada Fadli, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai tahap memimpin rapat. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, seorang pemimpin rapat harus menetapkan tujuan dari rapat. Yang kedua, pemimpin harus membuat agenda rapat. Yang ketiga, pemimpin menentukan batasan waktu dalam suatu rapat. Dan yang keempat, pemimpin membagi tugas pada rapat tersebut. Selanjutnya, tahap kegiatan. Yang pertama, tahap membuka rapat, di mana membuka rapat ini dibuka oleh pemimpin. Yang kedua, memastikan semua agenda berjalan dengan baik. Yang ketiga,
memastikan semua anggota mendapatkan kesempatan berpendapat yang sama. Yang keempat, memastikan tidak ada anggota yang mendominasi. Yang kelima, memaparkan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, menutup rapat, yang ditutup oleh pemimpin rapat. Selanjutnya, materi mengenai diskusi kelompok kecil. Diskusi menurut Suwarna 2006, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Karakteristik dari kelompok kecil yang pertama melibatkan anggota 3-9 orang, yang kedua berlangsung interaksi secara bebas, yang ketiga punya tujuan tertentu, dan yang keempat berlangsung dengan teratur dan sistematis, serta menuju suatu kesimpulan pada akhir kelompok diskusi maksudnya. Selanjutnya tujuan dan manfaat diskusi. Yang pertama memupuk sikap toleransi terhadap masing-masing anggota. Yang kedua memupuk kehidupan demokrasi. Yang ketiga mendorong pembelajaran secara efektif. Dan yang keempat menumbuhkan rasa percaya diri. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadli. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yeni Gusmiati. Kepada Yeni, kami persilahkan. Baiklah, tahap kegiatan diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian. Pada tahap ini, dalam pembicaraan diskusi tidak boleh keluar dari topik menyimpang dari sasaran diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah. Pemimpin diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta diskusi yang kurang jelas ditangkap oleh peserta diskusi lainnya. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Analisis pandangan siswa bertujuan supaya semua peserta diskusi memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat yang dikemukakan. Yang keempat, meningkatkan urusan siswa. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyebarkan kesempatan partisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Yang terakhir, menutup diskusi. Diskusi dikatakan efektif dan efisien apabila semua peserta diskusi berkesempatan mengemukakan ide atau pikirannya, sehingga setelah berakhirnya diskusi diperoleh kesimpulan sebagai hasil berpikir bersama. Selanjutnya ada keunggulan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kelompok menjadi kaya akan dengan informasi dan ide. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, meningkatkan siswa untuk berpikir kritis. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang ketujuh, mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Yang kedelapan, anak terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Kelemahan diskusi kelompok kecil, yang pertama, waktu belajar jadi lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin moderator ada kendala pada jaringannya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dan kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mia? Udah, Pat, keluar aja lagi. Nanti Mia edit dulu. Oke, makasih.